Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bulan Ramadan merupakan momentum peningkatan kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa dan ladang pahala bagi orang-orang yang soleh, terutama ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan adalah bagian penentu, penutup atau pamungkas bulan ini, sehingga selayaknya setiap manusia mengakhiri Ramadan ini dengan kebaikan, yaitu dia mencurahkan segenap kemampuan dirinya untuk meningkatkan amaliyah ibadah di sepanjang 10 terakhir Ramadan itu, baik siang maupun malamnya. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Sekaligus beliau memberikan contoh bagaimana hari-hari yang beliau lakukan ketika memasuki Asyrul Awakhir atau 10 terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan menjadi berkah bagi orang yang beriman. Ketika siangnya dia tetap melaksanakan saum Ramadan, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang saum Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Artinya, berkah Ramadan tentu saja akan dapat diraih ketika orang yang beriman pada siang harinya dia melaksanakan saum Ramadan. Jadi bagaimanapun Ramadan yang disebut dengan bulan yang penuh dengan berkah, tapi kalau tidak dilakukan ibadah saum pada bulan ini, maka Ramadan tidak akan menjadi berkah bagi dirinya. Bahkan Nabi mengatakan, Ramadan yang berkah adalah ketika saum itu mampu membuka peluang-peluang kebaikan, mampu membuka pintu surga, sekaligus menutup pintu neraka, bahkan dapat membelenggu setan-setan sehingga tidak mampu menggoyahkan, tidak mampu menggoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi yang pertama yang dilakukan ketika kita memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, masa-masa penentu, yang pertama adalah tetap melakukan saum Ramadan. Yang kedua, amal yang dilakukan di 10 terakhir adalah sholat tarawih. Siangnya saum Ramadan dan malamnya tetap melakukan ibadah sholat qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri dalam arti melakukan sholat qiyamu Ramadan, atau dalam istilah kita sekarang disebut dengan sholat tarawih,
Artinya sholat yang dilakukan secara rileks, tidak tergesa-gesa, ya. Dengan dasar, dengan motivasi yang dia lakukan semata-mata karena merasa sebagai orang yang beriman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka Nabi mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dua amaliyah ibadah yang ketika memasuki 10 terakhir tetap harus dilakukan dalam rangka mengakhiri Ramadan dengan kebaikan dan amal saleh. Yang pertama, saum Ramadan, siang harinya, malam sholat tarawih. Dan tidak hanya dua ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas, dia pernah menceritakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi itu adalah orang yang dermawan, orang yang paling dermawan. Wa kan ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahkan terlihat ketika memasuki bulan Ramadan itu, kedermawanan Nabi itu lebih meningkat lagi. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril menemui Nabi setiap malam Ramadan itu. Fayudarisuhul Quran, lalu kemudian Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Maka yang ketiga setelah saum dan sholat tarawih untuk mengisi hari-hari terakhir Ramadan ini adalah dengan terus bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, bahkan mungkin mentadaburi ayat-ayatnya. Maka ini bagian dalam rangka kita tetap mencari berkah Ramadan dengan terus bertadarus Al-Quran. Maka tentu saja bagi anak-anakku sekalian yang setiap hari menyetorkan hafalan melalui program Odoa, maka mulai subuh nanti, ya, karena kita hari ini sudah masuk 21 Ramadan, artinya 10 terakhir, maka lebih bersemangat untuk bertadarus Al-Quran. Bahkan bila mungkin diprogramkan, ya, tidak hanya menyetorkan hafalan tapi juga dengan tilawah. Karena Nabi, kata Jibril, beliau dalam 1 bulan itu bahkan sampai 2 kali bisa menghatamkan Al-Quran dan dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Inilah amalan yang ketiga. Kemudian yang keempat, dan merupakan bagian penting di akhir Ramadan ini adalah mencari Lailatul Qadar. Kita bisa dapatkan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Qadar apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar ini. Intinya bahwa Allah menyatakan Lailatul Qadar, atau yang sering kita artikan dengan bulan kemuliaan, akan senantiasa ada di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, bahkan Aisyah menyatakan, ketika Nabi memasuki Ashrul Awakhir itu, 10 akhir bulan Ramadan, beliau senantiasa mencurahkan kemampuannya, sampai Nabi pun mengatakan, taharau Lailatul Qadri fil Ashril Awakhir, carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu fil Ashril Awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Walau Nabi tidak menyebutkan hari yang keberapa, ya, namun di hadis yang lain pernah disebutkan bahwa ia itu ada pada bilangan-bilangan ganjil, khususnya yang ada di 10 terakhir Ramadan ini. Tentu kita tidak pernah tahu hitungan keberapa, ya, hari yang keberapa. Maka tentu dengan demikian, ya, kita tidak perlu
dalam arti membedakan mana yang di sana ada atau yang tidak ada. Maka dengan mengisi 10 hari terakhir ini dengan peningkatan ibadah, insya Allah kita berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa ini perlu kemudian kita usahakan, kita cari, kita raih? Karena dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, man yakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka siapa yang melakukan ibadah dan saat itu kebetulan sedang terjadi Lailatul Qadar, maka Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah menjadi penentu bagi seseorang ketika dia mampu meraih Lailatul Qadar di hitungan terakhir 10 bulan Ramadan ini, masa-masa kemuliaan, masa-masa kesuksesan, masa-masa kejayaan bagi hari-hari yang akan dia lalui setelah dia ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kemudian amal yang ketiga adalah tidak lupa terus melakukan, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, berzikir, beristighfar, memohon ampun, taubat. Ini juga lebih ditingkatkan ya frekuensinya di hari-hari sebelum kita memasuki 10 terakhir ini. Bahkan Nabi pernah mengatakan ada 3 yang doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, ya, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua was-shaimu hatta yuftira, orang yang saum sampai dia berbuka. Artinya selama dia saum, dalam keadaan saum, terbuka peluang yang begitu besar ya, terkabulnya, terijabahnya doa-doanya. Terlebih kalau dia lakukan di 10 terakhir ini ya, maka peluang diijabahnya segala yang diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpeluang besar mendapatkan ijabah doa-doanya. Dan yang ketiga adalah wa da'watul mazlum, ya, doanya orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzolimi, maka mereka pun berpeluang mendapatkan ijabah dari doa-doanya. Maka dari 3 poin ini, salah satunya adalah orang yang saum berpeluang besar mendapatkan ijabah doa, terutama pada saat dia memasuki 10 terakhir Ramadan. Dan yang terakhir adalah melakukan i'tikaf. I'tikaf artinya berdiam di masjid ya selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia tidak keluar dari masjid untuk urusan apapun terkecuali bagi perkara-perkara yang mendesak, misalnya ke kamar mandi dan seterusnya. Untuk hal-hal yang lain tentu dilarang ya. Kenapa? Karena i'tikaf bukan sekadar berdiam diri, tapi bagaimana orang bisa kemudian memfokuskan dirinya beribadah, bertaqarrub kepada Allah dengan meninggalkan segala kesibukannya, meninggalkan segala urusan dunianya, dan dia benar-benar lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga peluang mendapatkan Lailatul Qadar yang tadi terbuka lebar bagi mereka yang melakukan i'tikaf di masjid. Inilah 10 hari terakhir di mana amal-amal kita mendapatkan posisi yang paling penting. Bahkan Nabi pernah mengatakan ada orang yang ternyata ujungnya tidak seperti yang dilihat oleh orang. Ada orang yang menurut orang lain dia sedang melakukan amal-amal ahli surga, tapi ternyata ujungnya ahli neraka. Atau sebaliknya, ada orang yang disebut oleh orang lain, wah dia ini ahli neraka, tapi ternyata dia menjadi ahli surga. Sehingga Nabi mengatakan wa innamal a'malu bi khawatimiha, hanya saja amal-amal penentu itu akan ditentukan oleh amal-amal penutupnya. Demikian pula dengan Ramadan tahun ini. Apakah menjadi Ramadan berkualitas, Ramadan terbaik? Maka salah satunya ditentukan bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini, terutama di 10 terakhir dengan ibadah, amaliyah ibadah,
seperti yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan hidayah kepada kita, sehingga kita mampu mencurahkan kemampuan kita, meningkatkan amal ibadah kita, wabil khusus pada saat kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.